Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun neraca dan akun. Baik, hari ini kita akan belajar buku besar atau istilah akuntansinya ledger pada perusahaan jasa, yaitu Salon Cantik. Sebelumnya kita sudah belajar cara membuat jurnal Salon Cantik pada video sebelumnya. Nah, apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun neraca dan akun-akun laba rugi. Akun-akun neraca itu terdiri dari akun harta, utang, dan modal. Sedangkan akun laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang diposting dari jurnal sebelumnya. Nah, jadi kalau kita sudah membuat jurnal, hasilnya kita posting ke dalam buku besar. Apa itu posting? Posting adalah pemindahan informasi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Jadi, akun-akun yang sudah kita buat di jurnal, kita posting ke dalam buku besar. Nah, pemindahan dari jurnal ke buku besar itu disebut dengan posting. Nah, ini merupakan jurnal umum Salon Cantik yang kita sudah bahas pada sebelumnya. Dari jurnal ini, kita rekap per akun-akunnya. Seperti kan di sini ada cash in bank pada tanggal 1, kemudian tanggal 3 juga ada cash in bank. Nah, kita buat rekap jurnalnya. Seperti ini bentuknya. Jadi, per akun seperti ini. Yang di debit 1/1100, totalnya itu ada 22.300. Dalam ribuan rupiah ya ini dibuatnya. Kemudian di kreditnya pun totalnya itu akun 1110 atau cash in bank ini senilai 17.700. Kemudian akun 1/1300 atau account receivable senilai 12.500. Nah, setelah kita rekap hasil jurnalnya satu persatu, kita posting hasil rekap jurnal ini ke dalam buku besar. Nah, yang diposting ke dalam buku besar selain rekapitulasi jurnal yang ini, kita juga posting neraca saldo bulan sebelumnya. Di sini bulan sebelumnya itu ya tanggal 30 November 2021. Nah, saldo ini merupakan saldo awal dalam buku besar. Nah, contohnya ini pertama kita posting ke buku besar yaitu akun 11100 atau cash in bank. Di sini di rekapitulasi jurnal akun cash in bank ini di debitnya itu totalnya 22.300. Di kredit totalnya itu 17.700. Sedangkan di neraca saldo sebagai saldo awal itu ada 58.800. Kita posting ke dalam buku besar yang ini. Format ini menggunakan buku besar kolom 3. Nah, November tanggal 30, balance sebagai saldo awal, referensinya TB atau trial balance, langsung ke kolom balance, saldo 50.800. Kemudian kita posting yang hasil rekapitulasi jurnal ini. Tanggal 31 Desember, namanya posting. Referensinya adalah general journal. Di debitnya 22.300, yang di kreditnya adalah 17.700. Sehingga saldonya berapa? Nah, 55.400 ini hasil dari 5800 ditambah 22.300 dikurangi 17.700. Kenapa seperti itu? Karena cash in bank ini merupakan akun harta. Jadi ketika ada nilai di debit, itu merupakan penambahan, sedangkan nilai di kredit itu merupakan pengurangan. Gimana? Paham?
Kalau paham, kita lanjut ke akun kedua. Di sini ada akun 11200 petty cash. Di rekapitulasi jurnalnya ada, di posisi kredit, dan di neraca saldonya ada. Kita posting dalam buku besar 30 November, balance referensi TB atau trial balance, langsung ke kolom balance saldo 3.700 ini. Kemudian kita posting yang rekapitulasi jurnal tanggal 31 Desember, posting referensinya general jurnal, kemudian posisinya ada di kredit 3.500, pindahkan ke sini. Perhitungannya berarti 3.700, tidak ada penambahan karena tidak ada nilai di debit, kemudian dikurangi nilai yang ada di kredit. Sehingga 3.700 dikurangi 5.500, hasilnya adalah 200. Nah, itulah saldo akhir dari petty cash. Nah, selanjutnya kita posting akun 1/2100 equipment at cost. Di sini di trial balance-nya ada senilai 12.000 sebagai saldo awal. Kita posting ke dalam buku besar. Kemudian di rekapitulasi jurnalnya ada nilai 7.500 di posisi debit. Kita posting ke dalam buku besar seperti ini. Nah, perhitungannya, karena equipment at cost ini merupakan akun aset atau harta, jadi nilai di debit ini bertambah dan nilai di kredit itu berkurang. Tapi di sini tidak ada, jadi kita hitung 12.500 ditambah 7.500 adalah 19.500. Gimana, paham? Baik, selanjutnya kita posting akun 1/2110 equipment accumulation depreciation. Nah, di sini merupakan akun akumulasi penyusutan peralatan. Hanya ada nilai saldo awal di trial balance, tidak ada rekapitulasi jurnalnya. Jadi kita hanya posting saldo awalnya aja seperti ini. Referensinya TB atau trial balance, nilainya adalah 6.500. Paham? Baik, selanjutnya kita posting akun 2/1100 account payable. Nah, ini merupakan utang usaha golongan akun utang. Kita posting saldo awal yang ada di trial balance sebesar 5.000. Kemudian kita posting rekapitulasi jurnalnya, ada posisi di debit senilai 5.000 dan di posisi kredit senilai 8.800. Nah, utang itu kalau di debit berarti dia mengurang, kalau dia ada di kredit berarti dia menambah. Jadi perhitungannya 5.000 dikurangi 5.000 ditambah 8.800 adalah hasilnya 8.800. Paham? Baik, selanjutnya kita posting akun 2/1200 accrued expense atau utang beban. Kita posting saldo awal yang ada di trial balance senilai 8.200. Kita posting. Nah, setelah itu kita posting di rekapitulasi jurnalnya ada nilai 8.200 di posisi debit. Kita posting. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa accrued expense itu utang beban dan golongan utang itu kalau di debit dia mengurang, kalau di kredit dia menambah. Jadi saldo akhir untuk accrued expense itu 8.200 dikurangi posisi di debit 8.200 sehingga nilainya adalah 0 rupiah. Paham? Selanjutnya kita posting akun 2/2100 Bank Permata Luar. Saldo awal di trial balance 10.000 kita posting. Kemudian kita posting rekapitulasi jurnal yang posisinya di debit senilai 5.000. Kita posting. Nah, perhitungannya berarti 10.000 dikurangi 5.000 nilai yang ada di debit sehingga saldonya adalah 5.000. Selanjutnya kita posting akun 3/1100 Indah Capital atau modal Nyonya Indah.
Di sini saldo awalnya di trial balance adalah 50.000. Tidak ada transaksi rekapitulasi jurnal sehingga hanya memposting dari saldo awal trial balance-nya saja. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah akun 3-1200 Indah Drawing. Kita posting saldo awal yang ada di trial balance sebesar 12.500. Nah, kita posting juga rekapitulasi jurnal senilai 1.000 di posisi debit, masukkan. Nah, perhitungannya Indah Drawing itu merupakan akun modal, tetapi akun pengecualian. Dia ketika ada nilai di debit berarti menambah, dan ketika ada nilai di kredit berarti mengurang. Sehingga saldo Indah Drawing ini 12.500 ditambah 1.000 hasilnya 13.500. Gimana, paham? Baik, selanjutnya kita posting akun 4-1100 atau Fixed Income. Fixed Income atau pendapatan jasa. Saldo awalnya di trial balance itu senilai 102.500. Kita posting ke dalam buku besar. Kemudian kita posting juga rekapitulasi jurnalnya di posisi kredit sebesar 18.500. Kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, perhitungannya fixed income atau pendapatan jasa ketika ada nilai di debit dia mengurang, dan ketika ada nilai di kredit dia menambah. Jadi nilai akhirnya 102.500 ditambah 18.500 adalah 121.000. Gimana, paham? Baik, selanjutnya akun 6-1000 advertising expense, beban iklan. Kita posting saldo awalnya yang ada di trial balance senilai 4.400, kita masukkan. Kemudian kita posting juga rekapitulasi jurnalnya 750 di posisi debit, kita masukkan. Nah, beban itu ketika ada nilai di debit berarti dia menambah, dan ketika ada nilai di kredit dia mengurang. Jadi, advertising expense ini saldo akhirnya 4.400 ditambah 750 sama dengan 5.150. Gimana? Paham? Selanjutnya, akun 6-1100 sampai dengan 6-1700, dia hanya ada saldo awalnya saja di trial balance. Berarti kita hanya memposting akun ini saldo awalnya saja. Buku besarnya seperti ini. Akun 6-1100 water, electric, and telepon expense, saldonya 12.900. Kemudian office supply expense 4.950, 20 debt expense 1.500, depreciation expense 6.500, insurance expense 3.500, rent expense 4.500, dan wage and salaries 20.100. Jadi akun-akun ini hanya memposting saldo awalnya saja yang berasal dari trial balance atau neraca saldo. Nah, selanjutnya kita posting akun 8-1800 other operating expense atau beban lain-lain. Kita posting saldo awal yang ada di trial balance senilai 950, dan kita posting rekapitulasi jurnal 800 di debit. Nah, beban ini di nilainya ada di debit berarti dia menambah. Hasilnya 950 ditambah 800 adalah 1.750. Gimana, paham? Bagus kalau paham. Nah, selanjutnya kita posting akun 1-1300 account receivable.
Di sini di trial balance neraca saldonya ada sebagai saldo awal, kita posting 30 November, balance referensinya TB langsung ke kolom saldo 5.800. Kemudian di rekapitulasi jurnalnya ada posisi di debit dan ada posisi di kredit. Kita posting 31 Desember, posting referensinya general journal. Di debitnya 12.500, di kreditnya 13.800. Nah, kita hitung saldo akhirnya berapa? 5.800 ditambah nilai di debit 12.500 dikurangi nilai di kredit 13.800. Hasilnya adalah 4.500. Selanjutnya kita posting akun 1/1400 allowance pot 20 date. Di trial balance-nya ada sebagai saldo awal 800 dan di rekapitulasi jurnalnya ada di posisi kredit. Kita posting ini. Nah, perhitungannya allowance itu merupakan akun harta, tetapi dia pengecualian. Artinya, ketika ada nilai di debit, dia itu mengurang, dan ketika ada nilai di kredit, itu menambah. Sehingga nilai allowance ini adalah 800, tidak ada pengurangan di posisi debit, langsung ditambah 2.500 posisi kredit, sehingga hasilnya 3.300. Paham? Baik, selanjutnya akun 1/1500 supplies. Di neraca saldo ada sebagai saldo awal. Kemudian kita posting rekapitulasi jurnalnya di posisi debit senilai 1.550. Seperti ini. Nah, saldonya berarti 8.800 ditambah nilai yang ada di debit 1.550 dan di kredit tidak ada, sehingga hasilnya 10.350. Selanjutnya kita posting akun 1/1600 prepaid insurance dan akun 1/1700 prepaid rent. Nah, di sini karena tidak ada rekapitulasi jurnal, di transaksi jurnalnya tidak ada transaksi prepaid insurance dan prepaid rent, sehingga kita hanya memposting saldo awalnya saja yang ada di trial balance. Kita pindahkan yang prepaid insurance 7.500 dan prepaid rent ini 24.000 rupiah. Paham? Jadi kalau tidak ada transaksi di jurnal, dia hanya memposting dari saldo awalnya saja dari trial balance. Nah, selanjutnya kita posting akun 8/1100 interest revenue atau pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini tidak ada transaksi di jurnalnya, sehingga kita hanya memposting saldo awal yang ada di trial balance senilai 3.800. Nah, udah kita posting seperti ini. Selanjutnya kita posting akun 9/1100 atau interest expense. Nah, interest expense ini atau beban bunga ada saldo awal di trial balance senilai 1.800. Kemudian kita posting ke dalam buku besar seperti ini. Selanjutnya kita posting juga rekapitulasi jurnal senilai 200 di posisi debit. Kita posting seperti ini. Nah, perhitungannya beban bunga itu termasuk golongan beban. Berarti ketika ada nilai di debit, dia menambah, dan ketika ada nilai di kredit, berarti dia mengurang. Sehingga nilai akhir interest expense atau beban bunga ini adalah 1.800 ditambah 200 sama dengan 2.000. Gimana? Paham? Selanjutnya akun 9/1200 bank service charge. Nah,
Di sini saldo awal di trial balance-nya senilai 600. Kita posting. Sudah selesai. Karena tidak ada transaksi di rekapitulasi jurnalnya, sehingga kita hanya memposting saldo awal yang ada di trial balance. Nah, gimana paham tentang cara memposting saldo awal di trial balance ke dalam buku besar dan transaksi jurnal di rekapitulasi jurnal ke dalam buku besar? Mudah bukan? Semoga kalian paham dan mengerti, karena cara memposting itu sangat mudah kalau kalian paham. Tetap semangat belajarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya.